bagaimana nih kabarnya setelah sekian? Alhamdulillah Ibu, kabar hari ini baik. Ternyata tugas semakin menumpuk ya Bu. Ya dicicil aja. Karena kita kan sekarang sudah menginjak kepada Idul 3 dan kemarin kita sudah melaksanakan pos berdua juga telah melaksanakan Idul 3 sampai Idul 3. Hari ini kita akan mengadakan pendampingan individu tempat berkaitan dengan modul 2 itu tentang penting untuk supervisi. Di sini nanti saya sebagai speaker saya nanti dalam acara observasi berkelas. Ada banyak hal sebelum nanti pelaksanaan observasi di dalam proses pembelajaran. Jadi ada observasi yang harus diketahui oleh gurunya sebagai cikal. Yang pertama dalam pendampingan individu ini nanti pembelajaran di dalam kelasnya itu saya sudah secara tegal bersama Komisi Sosial Nasional untuk di sini bukannya untuk pelajaran di belajar praktik. Kemudian di sini tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu nanti melalui diskusi, games, juga penggunaan media pembelajaran yang interaktif diharapkan nanti anak memahami mengenai dinamika hidrosfer beserta apa sih dampaknya bagi kehidupan kita. Yang pertama dalam tadi penggunaan teknologinya, mereka dimulai dikenalkan bahwasanya sekarang itu kan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka di jenjang SMA harusnya sudah mulai terhadap teknologi, juga berfokus pada konten materi yaitu tentang siklus air. Jadi diharapkan mereka paham bahwasanya kita sebagai manusia itu harus menjaga keberlangsungan siklus air agar kita tetap hidup, karena kita tahu bahwa air itu adalah salah satu elemen penting bagi kehidupan. Berarti kalau anak itu mengadakan sebuah simulasi misalnya, mungkin nanti produknya anak dibebaskan Bu, boleh ada yang mungkin nanti membuat, kesimpulannya itu mereka membuat video, ada yang membuat poster, juga diharapkan nanti ada yang mungkin bisa memberikan drama mungkin atau mempraktekkan entah apa yang mungkin nanti mereka temukan dalam materi ini. Berarti nanti anak dikelompokkan dengan profil belajarnya masing-masing. Jadi anak dikelompokkannya secara heterogen Bu. Iya, mereka diharapkan nanti dengan perbedaan gaya belajarnya masing-masing, mereka memberikan kontribusi terhadap kelompoknya masing-masing, sehingga nanti anak-anak ketika mencari informasi dengan mengeksplorasi dengan berbagai gaya, mau itu visual, auditory atau bahkan yang kinestetik, nanti mereka bisa menggabungkan informasi dari satu gaya belajar dengan gaya belajar yang lain, sehingga nanti mungkin kelompok belajar yang hasil atau produk itu lebih kompleks gitu Bu nanti hasilnya. Ini udah setengahnya ya, berarti bukannya berapa betul ini anak ini yang mendukung anak yang memiliki auditori, terus anak-anak yang ini visual, dengan ini estetik, jadi mereka sudah belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Terus strategi mungkin untuk strategi pembelajaran kali ini yang pertama kan menyiapkan segala macam rancangan kegiatan pembelajaran, lalu juga mungkin menetapkan alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam kegiatan pembelajaran, juga mempersiapkan mungkin materi yang akan disampaikan, termasuk di dalamnya penilaian untuk pertemuan kali ini. Berarti
penilaian juga. Di sini selain tadi diagnostik, berarti asesmen formatifnya juga Ada. Tidak ada berupa pretest, juga ada post test. iya. Observasi sampai di sini dulu tadi, karena kita akan melaksanakan observasi pusat pembelajaran, dan setelah observasi pembelajaran juga Oke, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, sehat. Makanya hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang kelas 10 IPS 1. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Haniari Paramadani pada mata pelajaran geografi. Ya. Untuk pertemuan hari ini, seperti apa yang sudah Ibu tampilkan di depan, bahwa kita akan masuk ke materi hidrosfer, gitu ya, materi yang baru. Namun sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Siapa? Oke, sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajarannya kita nyaman, maka harus diawali dengan kondisi yang nyaman. Silakan dilihat dulu pakaiannya dari atas sampai bawah, sudah rapi belum? Sudah nyaman belum? Duduknya juga silakan dibuat senyaman mungkin, bahwa kita hari ini akan belajar dengan nyaman. Silakan alat tulisnya juga dipersiapkan. Hari ini kita akan belajar. Oke, seperti biasa, sebelum memulai yang namanya pembelajaran, Ibu akan kembali mengingatkan, mereview keyakinan kelas kita yang pernah kita buat. Ya, masih ingat yang pertama itu apa? Lalu berikutnya sekarang silakan dibuka WhatsApp grupnya. Ibu mau tahu dulu nih, bagaimana sih keadaan kondisi kalian sebelum memulai pembelajaran. Lima cadangan kata ya, berarti hanya satu kata. Ibu punya 5 cadangan. Nanti kita coba saja sebagai kelompok yang 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti setiap kelompok satu orang ke depan, dia akan membantu temannya untuk menyampaikan kata yang ada pada kertas ini. Tapi huruf vokalnya kita hilangkan. Nah, jadi teman-teman yang dulu menjawab kata yang disediakan dengan tanpa huruf vokal. Kita mulai ya. Dari sini dulu deh. Boleh siapa yang mau maju ke depan? Hijau, boleh. Ingat, yang dibacakan adalah huruf konsonan tanpa huruf vokal. Yang lain jawab. K, N, D, N, S, S, K, N, D, N, S, S. Nah, berarti sudah baca sedikit materinya
Banjir. Jadi kondisi yang pertama itu banjir. Oke, yang dalam musim kemarau. Hal tersebut terjadi karena faktor angin. Ketika angin berhembus dari barat atau kita kenal pada materi atmosfer itu adalah angin barat, maka akan mengakibatkan fenomena banjir. Karena lihat di bagian barat dari Indonesia itu adalah Samudra Hindia. Maka air angin membawa hasil dari kondensasi awan-awan yang terjadi pada langit di atas Samudra Hindia terhembuskan secara adveksi ke wilayah Indonesia, maka muncullah fenomena banjir di Indonesia. Ketika itu berarti banyak sekali manfaatnya bagi manusia, terutama manusia. Ya, bukan hanya buat manusia ya, bila buat hewan, buat tumbuhan ini juga sangat diperlukan. Ingat dalam sejarah bahwasanya awal kehidupan manusia itu diawali dekat dengan sumber air. Peradaban yang ada di dunia itu diawali dengan sumber air. Oke. Ya. Boleh, pindah. Boleh. Boleh bergabung dengan pengambilnya. Akan mengawali dengan pretest terlebih dahulu. Jadi ibu mau tahu sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi. Oke. Baru ada berapa yang tergabung? Nama asli, silakan. Oke, silakan. Oke, silakan. Mulai bingung. Hijau. Dengan cara apa? Nah, nanti kita belajar supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih merah ini berubah menjadi berwarna hijau. Paham ya? Nah, maka ibu kelompokkan kalian seperti ini yang sudah heterogen dengan gaya belajar dengan kelompok yang ini lagi. Jadi kalau nanti produknya seperti yang tadi di awal dikatakan, produknya kalian diharapkan untuk bisa menghasilkan produk dari kelompok ini. Namun dalam kelompok ini nanti mungkin berbeda. Ada yang mau belajarnya dengan cara nonton, ada yang mau dengan cara membaca, ada yang mau dengan cara berkeliling. Oke? Kalian boleh akses LKPD-nya pada link yang juga sudah ibu bagikan. LKPD di sana yang dilengkapi. Sebenarnya ini sama dengan yang sudah ada pada link tersebut. LKPD yang live foxit. Ya, yang itu. Ya. Pada pertemuan kali ini kita menerapkan metode discovery learning, artinya kalian harus menemukan sendiri, ya. LKPD-nya dibuka, diisi. Tapi kalian berarti lihat bagaimana sih kondisi awan, sinar matahari, lalu air yang ada di sekitar kelas kita. Jangan terlalu jauh. 10 menit kalian sudah kembali lagi
Nah, iya berarti dipengaruhi oleh sinar matahari. Ketika sinar mataharinya seperti sekarang ini, apakah terjadi yang namanya evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi? Nah, lihat. Jadikan materi bahan pembelajaran kalian masing-masing. Yang visual yang kalau videonya mau ditonton juga boleh, poster boleh dilihat, dibaca. Tentang materi siklus ini ya, coba lihat di sini. Yang ini, nah kalian bisa menyimpulkan menarik garis seperti ini. Ada yang pendek, ada yang sedang, dan ada yang panjang. Kalau tadi berarti dari hasil yang kalian lihat mungkin gambarannya seperti ini ya, yang pendek, yaitu yang terjadi putarannya secara langsung. Yang ini yang sedang. Apa bedanya? Ada sip. Kalau yang panjang lebih kompleks gitu ya. Nah, di awal dikatakan bahwasanya air di muka bumi ini relatif tetap, tapi bentuknya saja yang berubah. Kenapa bisa berubah? Karena mungkin nanti ada yang berubah menjadi es ketika membeku, ada juga yang berubah menjadi uap air ketika panas mengalami yang namanya penguapan. Nanti ada yang namanya evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Nah, siklus-siklus ini memang ada 3 macam ya. Ada siklus pendek, ada siklus sedang, dan siklus yang panjang. Siklus yang pendek artinya berarti perputaran airnya itu sangat cepat. Maksudnya ketika ada air, sumber air, baik itu di laut, baik itu di sungai, baik itu pada kubangan-kubangan air, ya, apapun itu bentuknya genangan air, ketika mengalami panas, terkena sinar matahari, kebayang? Genangan solid, kepanasan, kebayang kan? Akan mengalami yang namanya penguapan. Nah, penguapan tersebut kalau langsung dari sumber air namanya evaporasi. Namanya evaporasi. Biar nanti kan tadi kalian masih merah-merah ya. Dengan sudah belajar berarti nanti harus berubah menjadi hijau. Nah, oke. Ketika mengalami panas maka akan mengalami yang namanya evaporasi. Dari makhluk hidup namanya adalah transpirasi. Yang dari makhluk hidup namanya transpirasi. Dari tadi kalau dari genangan air langsung namanya evaporasi. Kalau yang dari makhluk hidup adalah transpirasi. Bumi itu materi ini demikian. Silakan.
dibuatkan dulu boleh. Materinya siapa? Mau sama siapa? Jadi saya ya kerja ngabur kita ujuk hujan. Ya aku nggak bisa. Itu pas abis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan poster kami yang bertentang hukum ayam. Cukup kerjain nih tugas gue. Kalau nggak dikerjain dasar gitu gitu. Kok bisa hujan sih? Kita bisa dibahas lagi. Gimana sih proses terbentuknya? Jadi beberapa proses terbentuknya hujan adalah satu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan apa itu siklus hidrosfer. Jadi, pengertian siklus hidrosfer. Siklus hidrosfer Dalam waktu yang sangat sesingkat-singkatnya. Videonya nanti kita bisa cek bersama dan ibu sudah share, kalian bisa lihat. Beberapa mungkin sudah play gitu ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok ini. Terima kasih. Berarti kita harus bagaimana? Menjaganya. Bagaimana cara kita menjaga keberlangsungan air? Nanti ibu berikan soal yang tadi warna merah-merah berubah tidak jadi hijau. Sudah berubah ya? Silakan kalian atur sendiri, tinggal mulai. Buat saya pertanyaan lagi. Ada nomor 4. Berarti apa? Sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini kita sudah selesai melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Semoga ilmunya juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi pesannya ingat, hemat terhadap air. Karena tadi air bisa berubah bentuk, berubah wujudnya. Maka air bersih perlu dijaga keberadaannya. Nah, minggu depan dari kita bahas di perairan darat, air sumur, air sungai, air danau. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian dan segala sesuatunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi proses pembelajaran sudah selesai. Di sini banyak catatan-catatan observasi di kelas tadi. Ada hal yang harus ditingkatkan, yang baik-baiknya terus ada hal-hal yang perbaikan bisa saya salut dengan karena saya baru tahu bahwa pembelajaran adalah hal yang beraplikasi dengan berbagai teknologi informasi itu capek terus anak lebih matang memang anak juga memang sesuai dengan dunianya. Terus yang pertama yang akan dianalisis tadi pelaksanaan pemberian diferensiasi memang sudah dilaksanakan
dengan sangat bagus sekali. Cuma di sini untuk mata pelajaran geografi itu sudah lama, jadi anak-anak ini sudah menyadari bahwa saya ini masuknya kinestetik, saya masuk jadi mereka dengan sadar. Jadi kelompok anak mereka dengan kelompoknya, karena tadi di kelompok anak secara iya secara karakter. Terus yang kedua, menggiring anak untuk mencapai memberitahukan apa dengan menggunakan tebak kata, terus sama diperlihatkanlah sebuah gambar untuk mengenali. Itu sesuatu hal yang bagus sekali. Jadi menggiring pemahaman anak untuk menuju pada tujuan pelayan itu sangat bagus sekali. Terus tadi juga menggunakan media khusus, jadi anak tidak ada kesempatan untuk niron, untuk nyontek yang lain, karena tadi kan dikasih limit waktu sangat bagus sekali, dan langsung lagi live, jadi anak tahu oh saya ini pemahaman berapa persen untuk printesnya, oh ternyata prosesnya juga live lagi, oh ternyata saya ini pemahaman tentang hidrogen berapa persen. Jadi anak bisa tahu gitu, bisa memahami kemampuan dirinya sendiri. Itu sangat bagus dan sangat menunjang. Jadi aplikasi-aplikasi seperti itu silakan tadi untuk berbagi dengan guru-guru di sini supaya mereka bisa merasakan manfaatnya dengan aplikasi-aplikasi yang baru itu meringankan juga. Di sini sudah kita aplikasinya kan tugas kita sebagai guru di rumah sudah barang tentu lain dari yang lain. Persiapannya itu sesuatu hal yang bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi sekali. Terus tadi adanya aplikasi Padlet, terus ada tadi Mentimeter kalau tidak salah ya bukannya. Nah itu terus terang saya baru sekarang untuk CGP menggunakan berbagai macam aplikasi kekinian untuk pembelajaran. Jadi juga merupakan apa ya pembelajaran juga bagi saya kedepannya saya mau itu, jadi dengan berbagai macam aplikasi sangat menginspirasi saya. Terusanan pelaksanaan asesmen juga tadi sudah dilaksanakan. Asesmen diagnosis juga ada, asesmen orderingnya juga ada, forwardingnya juga ada, asesmen linknya juga ada, semua sudah dilaksanakan. Terus sikap holding juga sudah dilaksanakan, bimbingan kepada siswa bukan berarti membimbing dalam arti memberitahu, tapi membimbing untuk kemudian, dan itu sudah dilakukan oleh Ibu Ati. Terus tadi anak juga belajar, ada yang di dalam kelas, ada yang di dalam kelas. Anak yang di dalam kelas hasil belajar itu beda dengan anak yang ada di luar kelas dengan memiliki tugas masing-masing, tapi pada akhirnya memiliki sebuah tujuan yang sama. Jadi saya mengapresiasi sangat bagus dan perlu dikembangkan untuk saya akan terus rencana pengembangan diri, dan di dalam rencana pengembangan diri ini tadi hanya aktivitas pembelajaran sudah ada, yang hendak dicapai juga ada, keberhasilan. Menurut Ibu Tani, ukuran keberhasilan tadi gimana? Kalau menurut saya tadi memang secara keseluruhan sesuai dengan rencana, namun di dalam pelaksanaannya mungkin ada sedikit kekurangan yang terjadi, seperti yang kentara itu terlihat pada manajemen waktu ya. Mungkin tadi waktunya karena anak entah masih belum paham atau apa, dan akhirnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi waktu yang pertama dan yang kedua mungkin kendala jaringan Bu, tadi kan beberapa siswa juga Bu yang saya seperti ini, yang saya seperti ini gitu. Mungkin itu yang nampak nyata menjadi kendala pada pembelajaran anak ini.
Dan juga Ibu Tania menggunakan berbagai macam unsur pendukung ya, unsur pendukung yang itu sangat menunjang sekali. Jadi pemahaman kita cepat gitu. Jadi soalnya pada kita bicara gitu, memberikan sebuah ceramah, kalau diperlihatkan gambar seperti tadi, penjelasan melalui visual seperti itu sangat bagus. Cepat itu kita sekarang dan tadi saya mengisi ada lampiran 4, 5-nya tadi berjalan dan tadi sudah mulai dan terus ada lampiran 6 pasca dan lampiran 7 untuk tadi rencana pengembangan untuk yang akan datang pendampingan individu kelima gitu ya. Jadi di sini penjelasan Ibu Tania masih tetap sekitar tentang mengcoaching temannya. Hanya saja di sini dalam mengcoaching teman sejawat silakan pilih mau mata pelajaran apa, nanti temannya mau kelas berapa silakan untuk memberikan Ibu Tania dipilih salah satu teman sejawatnya. Dan yang kedua silakan Ibu Tania mengadakan sebuah coaching seperti tadi, terus buatkan juga RPP-nya. Jadi RPP-nya nanti dilihat yang dihasilkan oleh Ibu Tania. RPP-nya diorganisasi memiliki unsur budaya positif juga organisasi sosial emosional itu. Nah itu setelah RPP-nya dibuat oleh teman sejawat Ibu Tania, nanti dianalisis kembali. Oh ini mana yang salah? Lampiran-lampiran yang 4 tadi, lampiran 4, 5, 6, 7, pesanan RPP, itu semua nanti diserahkan di pas pendampingan individu yang kelima. Jadi individu kelima itu yang diperlukan yang pertama adalah RPP, hasil dari teman sejawatnya, terusanan hasil rekaman, coaching, praobservasi, pas pelaksanaannya, dan pas observasinya juga sama, terusanan ditambah lagi di dalamnya, nah itu kalau tidak salah juga berlaku untuk aksi nyata yang bukan saling bersambungan saling ada keterkaitan mereka lagi bagian sekali merangkul dayung 30 terlampau terakhir untuk nanti kita melaksanakan loka karya yang keempat ya, nanti rupanya di SMP dan apa yang harus dibawa kalau bisa pelaksanaan observasi terhadap teman sejawat minggu sekarang. Jadi nanti pas di loka karya keempat hasil daripada rekaman itu bisa kita analisa sama-sama nanti dengan rekan-rekan di sana. Jadi nanti katanya kalau pas libur sendiri, jadi semua Coba ya, untuk sementara materi dari saya yang semuanya sudah dilakukan dan memang hasilnya alhamdulillah sangat bagus sekali. terima kasih Bu prosesinya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.